Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film Korea tahun 2012, bergenre misteri dan romance, berjudul The Scan. Film ini bercerita tentang seorang detektif polisi, yang memiliki pekerjaan sampingan di saat cuti sebagai konsultan perselingkuhan. Hanya saja, pekerjaan sampingannya ini, malah menyeret dia ke dalam peristiwa pembunuhan berencana, di mana dia menjadi tersangka utama. Lebih parah lagi, salah satu yang mengusut kasus pembunuhan itu adalah istrinya, yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dari dia. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Di awal film, di sebuah kantor, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Detektif Kang. Dia merupakan detektif polisi yang sedang cuti. Di masa cuti, dia membuka biro konsultasi perselingkuhan plus penggerebekan. Dia selalu ditemani oleh asistennya yang bernama Pong, yang bertampang culun. Detektif Kang sedang menerima dua orang klien, laki-laki dan perempuan. Di sini Detektif Kang menunjukkan bukti perselingkuhan berupa rekaman percakapan skidi papap antara suami dari perempuan dan istri dari laki-laki kliennya. Dengan nada marah kedua kliennya meminta dilakukan penggerebekan. Dengan membawa anak-anak mereka, penggerebekan pun dimulai. Keesokannya, Detektif Kang kembali menerima klien. Kali ini kliennya merupakan seorang perempuan yang seksi, yang bernama Kim Soo-jin. Kim Soo-jin memberitahu Detektif Kang bahwa suaminya mempunyai wanita simpanan. Detektif Kang bertanya pada Kim Soo-jin, apakah Anda ingin dia ditangkap karena perselingkuhan, atau Anda ingin dia meminta maaf? Kim Soo-jin ingin dilakukan penggerebekan. Detektif Kang pun memahaminya. Di sebuah restoran, Detektif Kang bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Hye Yang. Hye Yang merupakan istri dari Detektif Kang. Dia juga seorang polisi, hanya saja pangkatnya lebih tinggi dari Detektif Kang. Di sini Hye Yang memberikan surat cerai pada Detektif Kang, dan meminta Detektif Kang datang ke pengadilan. Hye Yang meminta cerai karena dia menuduh Detektif Kang selingkuh. Detektif Kang menolaknya, karena merasa tidak pernah berselingkuh. Di sini istrinya tidak mengetahui bahwa selama cuti, dia memiliki pekerjaan sampingan, yaitu konsultan perselingkuhan. Detektif Kang mulai melakukan pengintaian terhadap suami Kim Soo-jin yang bernama Nam Yang-gil. Nam Yang-gil merupakan seorang miliarder. Dia memiliki usaha kasino di Singapura. Detektif Kang membuntuti Nam Yang-gil semenjak turun dari pesawat sepulang dari Singapura, sampai pada sebuah motel. Dia pun mulai merencanakan penggerebekan dengan memesan kamar di sebelah kamar yang dipesan Nam Yang-gil. Detektif Kang mengetuk pintu kamar Nam Yang-gil dan berpura-pura salah kamar. Dia melakukannya untuk memastikan kalau Nam Yang-gil selingkuh. Ternyata benar, di dalam kamar yang dipesan Nam Yang-gil, ada seorang wanita seksi. Lalu Detektif Kang memasuki kamar yang dia pesan dan meminta Kim Soo-jin datang. Saat Kim Soo-jin datang, Detektif Kang merasakan ada keanehan. Karena dia datang sendiri tidak membawa anak-anak ataupun saudaranya. Kim Soo-jin merasa bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Keanehan yang dirasakan Detektif Kang berlanjut. Tatkala dia meminta Kim Soo-jin mengeluarkan kamera, Kim Soo-jin malah mengajak dia minum dan merayunya. Detektif Kang pun tak kuat menahan nafsu. Aksi skidi papap pun terjadi. Saat terbangun, Detektif Kang kaget melihat Kim Soo-jin telah mati bersimbah darah di sampingnya. Tak berapa lama, dia mendengar teriakan perempuan dari kamar Nam Yang-gil, dia pun memasukinya. Di dalam kamar, dia mendapati Nam Yang-gil juga telah mati bersimbah darah. Detektif Kang pun bingung, dia menghampiri wanita yang berteriak tadi dan bertanya siapa dia. Wanita itu berkata namanya Kim Soo-jin. Detektif Kang bertambah bingung, kok ada dua wanita bernama sama, yaitu Kim Soo-jin. Detektif Kang pun memeriksa identitas wanita tersebut. Ternyata benar, wanita itu bernama Kim Soo-jin juga. Dan dia merupakan istri sah dari Nam Yang-gil. Terus siapa Kim Soo-jin yang meninggal di sampingnya? Lalu Detektif Kang bertanya, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Nam Yang-gil?
Kim Soo-jin, istri sah dari Nam Yang-gil itu, berkata bahwa saat dia keluar dari kamar mandi, suaminya sudah mati bersimbah darah. Detektif Kang sangat bingung, sebuah drama perselingkuhan berubah menjadi drama pembunuhan. Detektif Kang berkata kepada Kim Soo-jin bahwa di kamar sebelah juga ada yang mati. Seorang wanita dengan nama yang sama dengan dia, yaitu Kim Soo-jin. Detektif Kang memeriksa CCTV, ternyata mati. Security keamanan pun tidak ada. Kabel daya pun putus. Detektif Kang berkata kepada Kim Soo-jin bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Mereka berdua bisa menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Dia meminta Kim Soo-jin untuk mengikuti perintahnya. Detektif Kang bertanya-tanya, siapa yang melakukan pembunuhan ini? Dia mulai merencanakan penghilangan peristiwa pembunuhan tersebut. Dia pun memanggil asistennya Pong untuk membantunya. Pembersihan pun dilakukan. Mayat-mayat dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dibungkus dan dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan mobil Mercedes milik Nam Yang-gil dan dikubur. Setelah selesai, Detektif Kang menyuruh asistennya Pong untuk membuang jauh-jauh mobil Mercedes itu. Esoknya, Detektif Kang pergi ke kediaman Kim Soo-jin yang sudah meninggal. Dia melihat foto Kim Soo-jin dengan kekasihnya. Detektif Kang pun terkejut saat dia menemukan bukti foto-foto dirinya saat kejadian pembunuhan tersebut. Detektif Kang mulai berpikir, kenapa Kim Soo-jin menyeretnya dalam kasus pembunuhan tersebut? Kenapa memilih dia? Saat bersantai di dalam mobil, Detektif Kang ditelepon oleh Kim Soo-jin. Kim Soo-jin berkata bahwa dia ingin berpura-pura melaporkan kepada polisi bahwa suaminya telah hilang. Detektif Kang melarangnya, tapi Kim Soo-jin tetap mau melaporkan. Setelah melapor ke polisi, Kim Soo-jin didatangi oleh dua orang detektif polisi di kediamannya, yaitu Detektif Han dan Detektif Seo. Saat terjadi perbincangan dengan kedua detektif itu, tiba-tiba Detektif Kang datang. Kim Soo-jin terkejut. Dia baru mengetahui bahwa Detektif Kang adalah seorang polisi. Ini adalah hari pertama Detektif Kang bertugas, setelah cuti selama 2 tahun. Kim Soo-jin yang semula berniat melaporkan suaminya hilang, berubah pikiran setelah Detektif Kang datang. Pelaporan pun batal. Di kantor polisi, Detektif Kang bertemu dengan istrinya, yang merupakan atasannya. Sekali lagi istrinya minta cerai. Tapi Detektif Kang mengabaikannya. Detektif Kang tidak mau menceraikan istrinya karena dia tidak berselingkuh. Dia hanya sebagai konsultan perselingkuhan. Hanya saja dia tidak mau memberitahu. Tak berapa lama, Kim Soo-jin mendatangi kantor polisi setelah mendapat kabar bahwa mobil Mercedes milik suaminya telah ditemukan. Dia pun langsung membuat laporan bahwa suaminya telah hilang, walaupun itu hanya berpura-pura. Karena dia tahu yang sebenarnya, tapi tidak bisa berkata jujur karena takut jadi tersangka. Dia juga memberitahu bahwa suaminya berselingkuh. Detektif Kang yang juga berada di sana hanya bisa mendengarkan dengan raut wajah yang gugup dan cemas. Penyelidikan tentang menghilangnya suami Kim Soo-jin dimulai. Polisi menemukan bahwa ada 2 wanita bernama Kim Soo-jin. Sepertinya Kim Soo-jin yang satu lagi adalah selingkuhan Nam Yang-gil. Juga ditemukan nomor HP yang tidak terdaftar yang sering menghubungi Kim Soo-jin yang meninggal. Pemilik nomor HP itu adalah tersangka utama. Detektif Kang yang ikut dalam rapat tersebut semakin cemas. Detektif Kang dan Detektif Han pergi ke kediaman Kim Soo-jin yang meninggal. Mereka bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut adalah pria yang ada dalam foto saat Detektif Kang dan asistennya Pong memasuki kediaman Kim Soo-jin yang meninggal. Pria itu bernama Lee Jin-kok. Lee Jin-kok berkata bahwa dia dan Kim Soo-jin bertemu di sebuah gym. Dan dia merupakan pelatih Kim Soo-jin. Mereka berpacaran dan hidup bersama. Hubungan mereka baru putus sebulan yang lalu, karena Kim Soo-jin mendekati pria tua yang kaya raya. Detektif Kang pergi menemui Kim Soo-jin di rumahnya. Di sana Detektif Kang menuduh Kim Soo-jin lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Kim Soo-jin pun tidak terima dengan tuduhan itu. Detektif Kang mengetahui ada luka-luka di punggung Kim Soo-jin. Sehingga Detektif Kang berasumsi bahwa Kim Soo-jin sering disiksa oleh suaminya. Kalau Kim Soo-jin tidak membunuh suaminya, maka dia yang akan dibunuh oleh suaminya. Kim Soo-jin pun mengelak tuduhan Detektif Kang.
Malam hari, Detektif Kang kembali menemui Kim Soo-jin di rumahnya. Di sini Kim Soo-jin mulai memberitahu Detektif Kang tentang suaminya. Apa yang diduga oleh Detektif Kang ternyata benar. Kim Soo-jin berkata bahwa suaminya sering memukulnya apabila dia bertanya tentang selingkuhannya. Baru-baru ini, suaminya berselingkuh dengan wanita yang memiliki nama yang sama dengannya. Tapi bukan saya pelakunya, kata Kim Soo-jin. Di sebuah restoran, Detektif Kang kembali bertemu dengan istrinya. Istrinya mulai curiga bahwa kasus menghilangnya suami Kim Soo-jin bukan hanya tentang perselingkuhan. Dengan gaya cuek, Detektif Kang mengabaikan ucapan istrinya. Tak berapa lama, Kim Soo-jin menelpon Detektif Kang. Kim Soo-jin berkata bahwa ada orang yang mengawasinya. Detektif Kang pun langsung pergi meninggalkan istrinya menuju rumah Kim Soo-jin. Sesampainya di rumah Kim Soo-jin, Detektif Kang melihat orang tersebut dan langsung mengejarnya. Perkelahian pun terjadi, hanya saja orang itu berhasil lolos. Sedangkan Detektif Kang terluka kena tusukan pisau. Esoknya, polisi mengabarkan bahwa mayat Nam Yang-gil dan selingkuhannya Kim Soo-jin telah ditemukan. Detektif Kang pun pergi ke tempat penemuan mayat tersebut. Detektif Han berkata bahwa ada seorang wanita yang menelpon kepolisian dan memberitahu tempat itu. Detektif Kang kesal, dia menduga ini pasti ulah Kim Soo-jin. Dia pun pergi menemui Kim Soo-jin, dan memarahinya. Detektif Kang meminta Kim Soo-jin bersabar, menunggu sampai dia menemukan pembunuh yang sebenarnya. Penyelidikan terus dilakukan. Polisi menemukan nomor HP yang tidak terdaftar yang sering menghubungi Kim Soo-jin adalah seorang asisten agen khusus, bernama Pong. Detektif Kang yang mendengar itu semakin cemas, dan meminta asistennya Pong untuk mengosongkan kantor. Penggeledahan kantor agen khusus tersebut atau kantor biro perselingkuhan Detektif Kang dilakukan. Detektif Kang yang ikut dalam penggeledahan kantornya terlihat tegang. Dalam rapat penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa tersangka utama dalam pembunuhan itu bukanlah Pong, melainkan atasannya. Polisi pun kini mencari tahu siapa atasan Pong. Detektif Kang semakin dekat dengan status tersangka. Polisi menemukan bukti CCTV di motel tempat kejadian pembunuhan itu. Beruntung bagi Detektif Kang, status tersangkanya terundur, karena video CCTV itu rusak. Hye Yang menemui Detektif Kang. Istrinya mulai mencurigai kalau Detektif Kang terlibat dalam pembunuhan tersebut, dan juga berselingkuh dengan Kim Soo-jin. Karena pada hari ditemukan mayat-mayat itu, Detektif Kang lebih dari 20 kali menghubungi Kim Soo-jin. Detektif Kang kembali menemui Kim Soo-jin. Di sini Kim Soo-jin mengakui kalau dialah yang membunuh suaminya. Dia mulai bercerita kepada Detektif Kang, bahwa suaminya memiliki gairah seksual yang aneh. Suaminya mengajaknya ke motel, dan melakukan skidi papap dengan wanita lain yang namanya sama dengannya. Dan memaksa dia menyaksikannya. Sejak saat itu dia mulai berkeinginan untuk membunuh suaminya. Mendengar itu, Detektif Kang langsung memborgol Kim Soo-jin. Dengan santai Kim Soo-jin berkata, "Anda adalah tersangka pembunuhan Kim Soo-jin dan saya adalah saksinya." Detektif Kang pun tidak jadi menangkap Kim Soo-jin. Kim Soo-jin malah menyuruh Detektif Kang untuk mencari pelaku pembunuhan Kim Soo-jin sebenarnya. Saat Detektif Kang mulai mencurigai siapa pelaku pembunuhan Kim Soo-jin, yaitu Lee Jin-kok, mantan kekasihnya, secara bersamaan, Detektif Han mengetahui Detektif Kang lah atasan dari Pong. Tersangka utama pembunuhan itu. Detektif Han pun mencoba menangkap Detektif Kang. Tapi Detektif Kang berhasil kabur, dan langsung mencari Lee Jin-kok. Saat kabur itu, Detektif Kang diikuti oleh istrinya. Akhirnya Detektif Kang berhasil menemukan Lee Jin-kok dan mengejarnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Saat terpojok, Lee Jin-kok menceritakan semuanya. Bahwa Kim Soo-jin atau istri Nam Yang-gil lah otak dari semua pembunuhan itu. Dia disuruh oleh Kim Soo-jin untuk membunuh Nam Yang-gil dan kekasihnya dengan bayaran yang sangat banyak. Lalu Detektif Kang bertanya, kenapa dia diseret dalam pembunuhan itu? Lee Jin-kok menyuruh Detektif Kang bertanya pada Kim Soo-jin, karena dia tidak tahu. Saat percakapan berlangsung, istri Detektif Kang mendengarkan sambil sembunyi. Perkelahian berlanjut, saat Detektif Kang lengah, Lee Jin-kok berhasil menghajarnya.
Hye Yang membawa satuan polisi dan membunuh Lee Jin Kok, sebelum Lee Jin Kok dapat membunuh Detektif Kang. Secara bersamaan, di kantor polisi, Kim Soo Jin memberikan keterangan palsu bahwa Detektif Kang lah dalang pembunuhan tersebut. Bermula dari konsultan perselingkuhan berubah menjadi pemerasan. Detektif Kang menginginkan harta Nam Yang Gil yang kaya raya. Akhirnya Detektif Kang dijadikan tersangka dan ditahan. Istrinya yang mengetahui semuanya, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun dia bicara, tidak akan ada yang percaya. Karena Detektif Kang adalah suaminya. Detektif Kang berhasil kabur dari kantor polisi berkat bantuan istrinya. Dia langsung pergi menuju rumah Kim Soo Jin dan ingin menangkapnya. Tapi sesampainya di rumah Kim Soo Jin, Detektif Kang malah melepaskannya. Kim Soo Jin berkata bahwa dia telah mengirimkan bukti video CCTV tentang kebenaran pembunuhan Nam Yang Gil kepada Hye Yang istrinya. Untuk menghilangkan saksi pembunuhan Kim Soo Jin selingkuhan suaminya, maka dia harus terbang ke luar negeri. Dengan terpaksa Detektif Kang melepaskannya. Karena dialah saksinya, dan Detektif Kang adalah tersangka. Detektif Kang masih bertanya kenapa dia diseret dalam pembunuhan tersebut. Kim Soo Jin pun pergi ke luar negeri. Di kantor polisi, Detektif Kang merasa senang. Karena bukti CCTV yang dikirim oleh Kim Soo Jin menunjukkan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan Nam Yang Gil, melainkan Lee Jin Kok. Sedangkan bukti pembunuhan selingkuhannya tidak ada. Orang yang menjadi saksi pembunuhan itu telah pergi ke luar negeri, yaitu Kim Soo Jin. Setelah ditahan untuk sementara waktu, Detektif Kang pun bebas. Dia memulai lagi membuka biro konsultasi perselingkuhan. Suatu hari, Kim Soo Jin menelponnya, dan meminta maaf serta mengucapkan terima kasih. Detektif Kang masih bertanya, kenapa menyeret dirinya ke dalam pembunuhan tersebut. Kim Soo Jin menjawab, karena Anda memang ahli dalam menangani kasus perselingkuhan. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya.